Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dengan Nia Tresnia Sari. Kita akan membahas tentang General Method of Multiple Regression Analysis, contoh data ya. Sebelumnya kita sudah bahas buku Pedazur chapter 6 dengan materi yang sama. Kali ini saya akan menyajikan contoh datanya. Oke, sebelumnya kenapa sih diperlukan General Method? Teman-teman bisa lihat regresi 1 IV untuk menentukan parameternya punya rumus sendiri ya. Jadi IV-nya 1 rumusnya seperti ini. Ketika saya punya IV-nya ada 2, rumusnya begini. Jadi apa yang membedakan General Method dengan bahasan sebelumnya di chapter 2 dan chapter 5 buku Pedazur? Bedanya adalah chapter 2 dan 5 itu spesifik membahas tentang 1 IV dan 2 IV. Nah, kali ini kita akan membahas metode yang sifatnya umum ya. Ini adalah bahasan chapter 2 ya. Lalu ini adalah bahasan di chapter 5. Teman-teman bisa lihat dengan bertambahnya 1 ini rumus nambah panjangnya lumayan ya. Jadi kalau IV-nya ada 2, rumus yang digunakan untuk menghitung parameter adalah ini. Lumayan bertambah panjang. Teman-teman bisa bayangin kalau skripsi kakak tingkat di kampus kita, regresi IV-nya ada 10, ini rumusnya sepanjang apa? Ya, sehingga kita perlu general method untuk menentukan koefisien regresi ya, atau menentukan parameter. Nah, ini dapat dibayangkan jika setiap sejumlah IV memiliki rumus yang berbeda ya. Jadi akan repot sekali menuliskannya. Nanti kita harus nulisin kalau IV-nya 1 rumusnya ini, IV-nya 2 rumusnya ini, IV-nya 3 rumusnya ini, dan seterusnya. Repot ya. Selain itu, jika banyaknya IV adalah 10, rumusnya akan sepanjang apa? Sehingga diperlukan general method atau metode umum. Metode ini berlaku untuk berapapun IV yang dimiliki. Ini dilakukan dengan operasi matriks ya, pakai matriks. Nah, ini adalah hal yang dibahas ya, yang berbeda dengan chapter sebelumnya. Ada 2 poin, yaitu persamaan regresi, cara menentukan parameter, dan yang berbeda lagi adalah menentukan SS reg. Sedangkan untuk F, signifikansi koefisien regresi dan standardized koefisien itu masih sama dengan bahasan sebelumnya, sehingga kali ini kita akan bahas hanya persamaan regresi dan R-square-nya saja. Oke, kita lihat ya. Ini adalah persamaan regresi ketika IV-nya 1. Ini persamaan regresi ketika IV-nya 2 ya. Parameternya ada A, B1 dan B2. Regresi 3 IV parameternya ada A, B1, B2 dan B3. Sedangkan kalau regresi ada KIV, parameternya ada A, B1, B2 sampai dengan B ke K ya. Oke. Nah, persamaan tadi akan dinyatakan dalam bentuk matriks. Matriksnya ini Y sama dengan XB ditambah E, ini ukurannya. N ini menunjukkan banyaknya data, teman-teman ya. Jadi matriks Y ukurannya akan N kali 1. Misalkan saya punya datanya N-nya 5, berarti Y-nya 5 kali 1 ya. X ukurannya N dikali 1 plus K. Kenapa begitu? Karena teman-teman bisa lihat dia bertambah, ini data nih, data X ya. Kemudian ditambah dengan 1 kolom isinya angka 1. Untuk apa ini? Supaya kita bisa menghitung A sekaligus. Jadi ini adalah matriks parameter yang akan kita tentukan nilainya berapa ya. Sedangkan E ini adalah simbol ya, simbol dalam persamaan regresi untuk residu. Oke. Nah, ini contoh datanya. Misalkan saya punya Y, X1, X2 dan X3, bagaimana menyatakannya ke dalam bentuk matriks? Ya, ini persamaannya. Matriksnya kayak gimana? Ini matriksnya. Jadi kalau Y tinggal dibuat matriks Y aja. Ukurannya N kali 1, dalam hal ini kalau N-nya 5,
berarti 5 kali 1 ukurannya 51342 ya, 51342. Kemudian matriks X, sebetulnya X juga ini aja, 40231, 56789 ya, 10, 11 sampai 14 ini. Yang berbeda adalah kita menambahkan satu kolom isinya angka 1 semua. Sehingga ukurannya N dikali 1 plus K. Ya, ukuran matriksnya 5 kali 4. K-nya 3, N-nya 5. Jadi 5 dikali 1 plus 3, 5 kali 4. Sedangkan B ukurannya 1 plus K kali 1. Ya, jadi ada A. Ini ada K-nya 3, jadi ada 4 baris 1 kolom. A, B1, B2, dan B3. Sedangkan E ukurannya N kali 1. Oke. Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung parameter. Metode yang digunakan untuk menghitung parameternya masih sama, yaitu least square, yaitu prinsip kerjanya dia meminimumkan sum square residu. Jadi dia akan membantu kita menghitung parameter B dengan residu yang paling kecil gitu. Jadi yang didapat adalah nanti koefisien regresi yang terbaik ya. Oke. Nah, B dihitung dengan persamaan ini. Berdasarkan contoh data yang tadi, teman-teman, kita punya X-nya ukurannya 5 kali 4. Ya. Sedangkan X transposnya berarti 4 kali 5. Ukurannya ini akan menjadi 4 kali 4. Menginverse matriks ukuran 4 kali 4 dengan manual itu lumayan susah ya. Oke, sehingga untuk contoh selanjutnya hanya akan diregresikan satu IV aja. Jadi teman-teman, saya tidak akan ngasih contoh bagaimana mencari koefisien B dengan K-nya sama dengan 3. Tapi saya akan menggunakan K sama dengan 1 aja. Ya, misalkan akan diregresikan X1 terhadap Y. Jadi matriksnya ini, Y-nya masih sama karena dia tidak bergantung X. Ini matriks X-nya, ini angka 1, ini data X1-nya aja teman-teman. Karena saya hanya mengambil satu IV aja, berarti matriks parameternya, matriks B-nya hanya A dan B1. Ya, ukurannya 2 kali 1. Ini rumusnya yang kita dapat dari Pedazur tadi. Maka A dan B1 ya, X transposnya ini baris jadi kolom ya kalau ditranspos. Ini matriks X-nya. Lalu kita akan inversikan, akan diinverse. Ini X transpose, ini Y. Ya. Kita selesaikan dulu yang ini, teman-teman. Hasilnya ini 5 10 10 30, 2 baris 2 kolom. Kita akan inversekan 1 per A D min BC ya. 1 per A D min BC. Lalu 30 sama 5-nya tukeran. Ini jadi tambah, dikasih tanda minus, minus 10, minus 10. Ya, hasilnya ini. 3 per 5, minus 1 per 5, minus 1 per 5, 1 per 10. Kemudian X transposnya hasilnya 1540. Ini 1540 kita kalikan, hasilnya 1. 1 artinya apa? Artinya A-nya 1, kemudian B1-nya 1. Ya, jadi persamaan regresi X1 terhadap Y aksen sama dengan 1 ditambah X1. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung R square. R square masih sama rumusnya, SS reg dibagi SSY, di mana yang berbeda di sini adalah cara menghitung SSY-nya. Ya. Cara menghitung SS reg-nya yang beda, teman-teman. Nah, ini cara menghitung SS reg-nya seperti ini. B transpose, tadi B-nya kita udah dapat. X transpose Y ini. Ya. Kemudian minus sigma Y kuadrat dibagi N. Ini dia. Nah, didapat hasilnya SS reg-nya 10. Kemudian selanjutnya kita menghitung SSY kayak biasa ya. Cari dulu Y barnya. Kemudian Y dikurangi Y bar. Kemudian dikuadratkan ya, karena Y barnya 3 berarti 5 kurangi 3
2 kemudian dikuadratkan. 1 dikurangi 3 minus 2 kuadratkan. 3 dikurangi 3 kuadratkan, dan seterusnya dapat SSY-nya 10. Sehingga didapat R square-nya adalah SS reg dibagi SSY, SS reg-nya 10, SSY-nya 10, sehingga 10 dibagi 10 sama dengan 1. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk menghitung F dan seterusnya masih sama dengan chapter 5. Yang membedakan hanya menghitung parameter dan SS reg-nya saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.